Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'addi zakah wa nahana 'anil bakhilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi yuhibbus sadaqah wa ala alihi wa sahbihi mausufi bis samahah. Amma ba'd. Majelis Hakim, hadirin di bumi Nusantara yang saya muliakan, Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional mengatakan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di antaranya, kemiskinan merupakan yang paling berbahaya sebab kebodohan dan keterbelakangan itu muncul akibat adanya kemiskinan. Hadirin, data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023 masih sangat tinggi. Terdapat 26 juta jiwa penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan 6 juta jiwa hidup dengan tingkat kemiskinan ekstrim dengan kondisi memprihatinkan. Beberapa konsep perekonomian lahir sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. Muncul konsep kapitalisme melahirkan the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah menderita. Akibatnya kehidupan nasib orang miskin selalu di bawah, diinjak-injak, diperas, ditindas, dicekik, bahkan dibunuh hak-haknya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, berdasarkan problema tersebut, tergugah hati saya untuk mengangkat topik syarahan dengan judul Zakat Solusi dalam Mensejahterakan Umat. Berdasarkan referensi kitab suci Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin, asbabun nuzul ayat tadi menurut Imam As-Sayuti dalam Lubabun Nukul fi asbabin nuzul adalah berkenaan dengan permintaan Abi Lubabah kepada Rasul. Beliau berkata, "Ya Rasul, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkan atas nama kami, serta mintakan ampunan bagi kami." Rasul pun menjawab, "Maaf ya Lubabah, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta dari siapapun." Tatkala itu turunlah ayat yang dibacakan tadi, memerintahkan kepada Rasul untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat. Disyaratkan dalam kalimat, "Ai khudh ya Muhammad min haula'il ladzina tarafu bidzunubihim sadaqah." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang berbuat dosa-dosa. Lalu, apakah hikmah diwajibkan zakat? Ayat tadi menjelaskan ada 3 hal hikmah diwajibkan zakat. Pertama, tutahhiruhum, untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak orang-orang yang tidur di bawah kolong jembatan, hak orang-orang yang merintih menahan sakit karena kelaparan, dan hak-hak orang yang merasakan pahit, peki getirnya kehidupan. Kedua, tuzakihim, untuk mensucikan jiwa dari berbagai penyakit tercela. Dan yang ketiga, sakanul lahum, untuk menimbulkan ketenangan di dalam kehidupan.
Dengan demikian, Islam mempunyai konsep yang jelas tentang pendistribusian harta. Oleh karena itu, menurut Profesor Dr. Didin Hafiduddin Master Sains, agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membentuk lembaga zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus memberdayakan zakat untuk kepentingan umat. Hadirin, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat adalah wajib hukumnya bagi setiap insan yang beriman. Selanjutnya, untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan umat, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membentuk lembaga zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus mengeluarkan zakat untuk kepentingan umat. Jika sikap tadi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang sejahtera. Indonesia mulia di atas pangkuan bumi Nusantara tercinta. Jalan-jalan ke Balikpapan, tidak lupa membeli alpukat, pembersih hati membaca Al-Quran, pembersih harta menunaikan zakat. Hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.